Satu gunliner terbaru untuk tim Liquid ID. The Cavalry ready, Anak Dewa ready. Jadi langsung saja MPL Arena malam ini. Mana suaranya? Oke. Menuju ke Land of Dawn untuk melihat harusnya ya secara poke damage juga. Ini Varsha menang dari range-nya. Dan kita udah ngelihat bagaimana kesuksesan dari Varsha untuk bermain agresif, untuk bisa ke follow up juga. Hampir loh. Dan Mueza agresif banget ini. Oke, Mueza sampai ke situ ya. Mueza sabar dulu satu terakhir. Dan Flicker sudah dikeluarkan tapi dicuekin. Cyclone Eye diamankan. Ada Jet Kundo dari satu last hit-nya. First Blood. Milik Yes. Itu dia. Dengan adanya Curse of Crow, Energy Impact yang membuat akhirnya Mueza terpunish. Bermain terlalu jauh tapi ada sedikit space yang diberikan pada Ray untuk dapetin Lito Wanderer. Oh, ini ngebuka ruangnya hanya untuk Lito ya. Dan Mueza ngebuang flickernya juga otomatis akan sedikit rugi buat Dewa. Gak punya battle spell untuk team fight selanjutnya. Tapi harus lebih berhati-hati juga buat Favian karena untungnya nggak kecuri tadi dari segi purple buff-nya. Yang ditakutkan kecuri dan tentu akan ada perbedaan farming secara ekonomi juga antar jungle. Kalau kita bahas emblem sedikit Tenacity nih yang dipilih sama Okta. Berarti Okta bakal sedikit bermain agresif ya karena setidaknya dia punya hybrid defense di sana. Dan terlihat ya permainan agresif yang dipertunjukkan juga oleh Dewa. Karena berjalan bersamaan juga nih sinergi antara Mueza dan juga Okta. Membiarkan kembali adanya space yang bisa diambil oleh Ray. Tapi ini dia talent prediction-nya 4-2 ternyata. 4 suara untuk tim Liquid. Oke, sementara sekarang di atas. Udah cukup ramai sepertinya populasi di area dari XP. Tapi Sorizo sendirian, ada mundur sedikit Favian. Mencoba mendekat, menghantarkan damage-nya, masih belum berhasil. Yes, dan akan kembali menunjukkan bagaimana setup ya di area dari turtle-nya. Favian sudah mulai bergerak dan Aran udah level 4 duluan dibanding dari Sorizo. Ya, memanfaatkan clear cepat yang tadi dibantu juga sama Favian. Yes. Dengan ada dash dan Kyo juga mendapatkan level 4. Bottom lane sepertinya aman-aman aja. Sorizo sudah datang dengan curtain call. Hati-hati mungkin untuk TLID. Jangan sampai salah langkah dan terikat dengan Aldi. Yap, cuman ada pergerakan yang lebih cepat yang dimiliki oleh Kyo. Coba lihat ada Jeremy tapi pertempuran yang terjadi dari Turtle itu sendiri. Dimana sekarang coba lihat Muezanya pun dipaksa mundur tapi Sorizo menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut kah? Dengan badan saya Sorizo menjadi korban tapi pergerakan dari Ray hampir saja dengan Phantom Shuriken-nya dan tertinggal sendirian. Aran bisakah bertahan satu win terakhir? Bahkan sekarang ada Fedra Strike dikeluarkan Wings by Wing dimiliki oleh Yeskiel. Selamat. Itu Ray tadi sabar banget loh nunggu di area rumputan dan dikawal nih Faviannya diarahkan menuju ke bush tersebut. Dan memang dapetin damage yang besar tapi masalahnya Favian tidak tumbang. Waduh, Widinya ketinggalan dong sendirian Widi. Mau tidak mau. Avatar of Guardian for defense. Tapi Yeskiel kembali Wings by Wings. Dan bahkan flickernya juga ke-trigger nih dari Yeskiel. Wah, ini banyak banget battle spell yang keluar dari TLID. Bener-bener kerugian yang berlipat ganda dan sekarang Dewa dalam ancaman yang tentunya kalau seandainya tidak dimaksimalkan keuntungan turtle-nya, keuntungan battle spell-nya akan sia-sia. Terutama untuk Mueza nih yang ready dengan adanya flicker. TLID untuk 2 menit ke depan terancam. Oke, dan Yeskiel mendadak menjadi korban. Ada pergerakan dari Ray yang mendadak bisa mendekat. Sementara sekarang Kyo-nya tertinggal sendirian. Kyo dicoba untuk diserang tapi masih berhasil menyelamatkan diri. Ya, heavy crossbow ya untuk bisa defense tanpa terburu-buru juga untuk mengeluarkan purify-nya. Upaya press yang dilakukan sama Dewa cukup berhasil kali ini dan bahkan membuat gold mereka unggul lumayan ke angka 1400. Farmingnya Kyo juga terganggu ya tadi ya. Ada satu minion yang dilewatkan begitu saja karena memang sudah harus ke-trigger dari heavy crossbow-nya. Dan mau nggak mau harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri dari Kyo-nya sendiri. Wah, Widi ketinggalan dong, mau dihajar dong ini. Enggak, ternyata Mueza gue pikir dia bakal hajar habis-habisan lah. Damage-nya kurang ya kayaknya untuk komit ke arah Widi di menit-menit seperti ini. Dan membiarkan kembali gold laner-nya dan udah mulai ada bala bantuan juga sebenarnya yang tergerak nih ke arah bawah. Untuk memberikan sinyal aja ya, kalau misalkan hati-hati nih sama Maybe juga karena udah ada Skyfierce. Mungkin ini waktu yang komit. Yang tepat juga untuk Dewa. Karena udah ada Skyfierce, udah ada item eksekusinya. Tinggal gimana caranya membuka tim fight dari Muezanya. Karena flicker Mueza dari tadi masih ditahan. Yap, ini dia. Kembali diberikan asupan nutrisi untuk Maybe itu sendiri. Mempercepat bagaimana farming yang dia miliki. Mempercepat dari perolehan goldnya.
Dan mulai berkumpul semakin ramai di area dari Turtle yang akan muncul sesaat lagi. Dan ini tim Liquid ID lagi kepikiran gimana caranya untuk bisa menghindari Mueza yang nge-screening abis. Yap, itu dia. Widi menjadi orang terdepan. Widi dengan unbreakable-nya mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Dan sekarang ada Federer dan dikeluarkan bola. Tapi Widi juga langsung menggila desa cepat. Tapi untuk sekarang Favian memberikan sebuah pergerakan begitu indah. Tapi double kill. Maybe kembali menunjukkan bagaimana skill yang dia miliki. Bakar Rodonya mulai lagi maju ke area terdepan. Masuk semua Rhapsody-nya. Oh, flicker. Oke, ada insting yang berkata sepertinya akan ada serangan balasan. Oke. Tapi kayaknya tahan dulu. Karena untuk sekarang harus lebih berhati-hati dan Kyo kayaknya udah terdeteksi di sana. Ada Rhapsody lagi. Yap, itu dia. Ada satu lagi hal yang dilakukan. Dan Maybe berhasil dihancurkan bahkan untuk sekarang. Kyo tetap menjadi penguasa area bawah. Ya dan itu dia match up yang memang dimenangkan Iritel atas Granger, bro. Ya, critical damage dan juga slow evac yang mengganggu juga dari Maybe. Hingga dia mengeluarkan atau memicu dari flickernya. Dan sekarang setidaknya Kyo mendapatkan keuntungan ya. Daripada tidak sama sekali. Hanya saja untuk Mueza nih, dari tadi dia benar-benar buka banyak banget vision. Dia emang tumbang 2 kali, tapi pertukarannya sangat-sangat sepadan. Dan 1.500 gold lead. Ray bahkan menguasai level di atas dari Vavian. Yang ditakutkan adalah ketika nanti 1v1, Vaviannya dapetin momentum tapi reset. Oh, ini bakal jadi solo kill untuk Ray. Yap, bukan pilihan untuk menendang ke arah Glue. Yap. Dan masalahnya Ray yang lagi unggul level juga ini nggak ngebuat farming dari Maybe-nya juga terhambat ya. Nah, itu tuh. Oke, ini dia. Ada Mueza pula yang ada di atas tersebut. Sepertinya ada informasi yang udah diantarkan. Dan Mueza masih gagal untuk bisa mendapatkan arah Favian dengan begitu licin kabur dari area itu. Oke, masih cukup aman dan kembali menurun dari segi temponya dan harusnya nih di turtle berikutnya akan ada setup team fight lagi yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Goldlaner yang terbilang lumayan lama ya untuk bisa jalan untuk join the fight karena ini berbeda bukan dengan Moskov apalagi tidak ada Lui juga di sini sehingga memang dibiarkan terlebih dahulu. Kita bakal lihat setup untuk turtle yang kedua sih, karena ini penting banget dan tidak boleh dilewatkan. Untuk tim fight 5 lawan 5-nya. Kyo akan hadir juga sepertinya terlihat dari map yang sudah dibuka. Bahkan Ahran mencoba untuk memberikan Waduh, masuk semua Prof Rhapsody ya, Prof. sakit. Sakit banget. Bahkan tadi ada diselingin dengan Death Sonatanya. Tapi sebuah auman yang dikeluarkan oleh Kyo. Mengamankan wave ini tapi Widi kembali terpok. Menyisakan satu barrage saja. Turtle sudah di-revitalize dibuka. Bersiap untuk bisa maju dan juga menghantam siapapun yang ada di daerah terdepan. Melindungi rekan-rekannya. Tapi sekarang Federer Strike pun sudah langsung terlihat di dalam area tersebut. Okta, akankah kali ini selamat? Tapi ternyata tidak. Ada Patrogon dan bahkan itu pada berbeda. Untuk kali ini pun menjadi korban Ray-nya dan Turtle milik tim Liquid. Itu thanks to Unbreakable. Kebuat dari Ray gak bisa bergerak sama sekali. Zoning out pula yang dilakukan oleh Yeskiel. Ngebuat dari pemain-pemain Dewa pun sulit untuk maju. Gak sempet untuk shadow kill ya. Padahal Ray ready dengan ultimate-nya, tapi dengan ada efek dari taunt. Itu membuat YLID langsung eksekusi, langsung punish untuk Hayabusanya. Waduh, sekarang Kyo dikejar lagi. Waduh, Kyo telat sepersekian detik ya tadi tuh. Udah Prof, efek dari Vibe masuk. Di belakang Arab Saudi. Iya, tapi Favian udah mulai berasa nih, udah ada damage. Yap. Dan kayaknya mau cari team fight dari tim Liquid ID. Karena mereka sekarang menang secara goldnya. Waduh, Federer Strike dikeluarkan dong, tapi untungnya Maybe masih berhasil menggocek. Nyanyian sudah terlihat pula, outer turret tumbang. Yap, outer di top dan bottom yang sudah nggak ada ya untuk Dewa. Walaupun ini dia split push power yang akan dimanfaatkan oleh Ray. Yang dimana dirinya tidak join the fight tadi barusan di arah bottom lane. Oh, tapi di tim udah ada Oke, Death of Despair. Oke, dan Mueza udah tidak bisa lagi melakukan banyak hal. Sekalinya masuk ke dalam rumputan yang salah, begini akibatnya. Dan Kyo menunjukkan bagaimana ketenangan dirinya loh. Dia bisa masuk di team fight dengan tepat waktu. Resource yang gak terburu-buru juga untuk ke-trigger. Dan delivering damage secara optimal, Prof. Ya, jarang muncul ya. Tapi sekalinya muncul bener-bener kayak langsung ngeroar. Dia pakai Force of the Queen, kasih efek slow juga. Dan heavy crossbow-nya jangan lupa, critical damage-nya bakal tinggi banget. Dan dia punya Husk Claw, jadi recovery HP juga bakal instan. Gak gampang untuk ditumbangkan. Apalagi kalau nanti dia udah punya Wind of Nature. Dia bakal kebal dari Shadow Kill, bakal kebal dari Death Sonata juga. Ini bakal jadi tugas yang berat buat Maybe untuk bisa menjangkau dan menghentikan bagaimana gerakan dari Iritel tersebut. Yap, dan Mueza juga walaupun memang dirinya punya efek sisi yang besar, tapi targetingnya mau kemana? Mau ke Yeskiel, mau ke Favian atau ke Kyo? Itu Banyak targetnya. Iya, karena dia single target loh. Dan Purify-nya dari Kyo, jadi susah banget untuk menghentikan bagaimana Iritel in dalam team fight nanti.
Oke. Dan kali ini Lord yang sudah muncul, player-player dari tim Liquid ID sudah berbondong-bondong untuk menguasai area dari Lord tersebut dan Great Dragon Spear menjadi pilihan bagi Kyo. Yep, sudah masuk di menit 10. Lord pun sudah menjadi pilihan. Tapi Kyo memancing Lord untuk mengikuti dan sekarang Mueza akan berhasil. Bahkan Sorizo tapi gagal ternyata. Muezanya tertinggal sendirian di bagian belakang. Kehilangan dari momentumnya dan Mueza menjadi korban. Untuk kali ini tidak ada romer yang dimiliki oleh Dewa. Bahkan mereka diusir jauh banget ke tempat yang sangat-sangat tidak aman dan Okta korban kedua. Oke, Okta korban kedua karena tadi refleks ya dari Yeskiel yang diancang-ancangi mau di The Way of Dragon. Itu akhirnya menjebak Mueza yang tidak bisa pulang. Dua pemain hilang dari Dewa United membuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan tim Liquid ID tanpa adanya gangguan. Permainannya nggak galak, tenang. Bener-bener tidak kayak yang gerasak gerusuk juga dari tim Liquid ID dengan hadirnya Kyo. Dia bener-bener langsung menurunkan temponya. Seolah tim Liquid ID ingin bermain objektif, tapi tetap leading goldnya. Karena sekarang goldnya udah mulai bergeser dari Dewa yang sebelumnya unggul 1000 gold. Sekarang menuju ke tim Liquid ID. Oke, purple buff dari Ray juga dicuri. Tidak ada tenaga yang lebih banyak lagi nih bagi seorang Ray. Dan keadaan yang udah mulai dikuasai oleh tim Liquid ID ini ngebuat semakin sulit lagi Mueza mencari momentum. Yep, itu dia tadi damage yang dihasilkan sudah sangat-sangat besar. Feather Ice Strike mendorong mundur untuk mengembalikan pemain-pemain Dewa masuk dalam area defensifnya. Oke. Dan sebenarnya ini tinggal gimana Okta juga melakukan IMU ya untuk bisa mempertahankan high ground defense mereka karena Lord juga dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane. Tapi masalahnya ini pelan-pelan tapi menyakitkan nih apa yang dilakukan oleh tim Liquid ID, bro. Setuju. Yang tadi kita mention juga ya, kalau misalkan skillnya tenang banget, jarang banget untuk yang tiba-tiba kayak lempar heavy crossbow, buka team fight. Bener-bener nunggu momentum banget. Ini dia mempertimbangkan deh kapan dia harus dash dengan menggunakan heavy crossbow-nya. Waduh. Oke, ada Feather Ice Strike tadi seperti yang sudah terlihat di dalam area tersebut bahkan dibalaskan kembali. Namun sekarang Lordnya akan masuk lewat atas kah? Udah siap untuk membantu tim Liquid menjebol ke area pertahanan tapi sakit banget. Fabian mendadak hadir, tapi The Way of Dragon. Bahkan ada avatar luar biasa. Dan Mueza di tempat yang berbeda menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Ada 4 player yang tersisa dari tim Liquid ID. Ya, Fabian yang menyelinap masuk terkena dengan adanya punishment dari Mueza. Oke, itu dia efek dari Fairu masuk, tapi hampir saja membuat Widhi terkapar di dalam area defensif dari Dewa. Boleh kejar? Tidak ya sepertinya, karena ke-distract juga dengan banyaknya super wave minion yang berjalan di arah top lane. Sehingga bahkan tidak ada yang bisa mendefense tadi satu buah base turret di arah topnya. Ya, nggak ada yang expect juga ya bahwa minionnya akan terus mendorong di bagian top lane. Kehilangan satu base turret untuk Lord yang utama ini cukup untung sebenarnya bagi tim Liquid ID dan rugi banget buat Dewa. Karena mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda. Ini buat sekarang winning condition berubah sedikit untuk tim Liquid ID ya. Mereka nggak perlu untuk menunggu apakah pick off duluan. Mereka tinggal react apa yang diciptakan sama Mueza. Muezanya misplay sedikit langsung dipunish. Oke, dan ataukah seperti itu yang harus dilakukan juga sama Dewa? Nunggu siapapun yang masuk dan ya udah tinggal punish aja kayak tadi ke arah Fabian. Dan pemain Dewa tidak setebal itu. Iya, itu dia Sementara poinnya. sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh tim Liquid ini masif banget, Prof. Kayak Dewa tuh harus nge-skip dari Aran kan, dari Glue. Karena Glue ini job desk-nya emang bener-bener kayak ya udah semua skill sini ke saya semua. Tapi kalau misalkan skillnya ke arah Aran semuanya, Waduh. Kyo-nya bebas, skill-nya juga bebas. Sementara Dewa juga nggak bisa yang langsung skip nih di posisi sekarang 50, nggak bisa flank juga. Otomatis harus berharap kepada pick off dan itu ada di Mueza sama Meiji. Oke. Ada satu revitalize yang belum terbuka, satu purify yang belum terbuka juga. Tapi inilah yang harus di-trigger oleh mereka. Ya, dan Okta juga memang udah siap dengan IMU terhadap Feather Ice Strike. Tapi beberapa waktu kita melihat agak terlalu terburu-buru. Yap, ini dia pertempuran yang terjadi, bahkan Oktanya masih berhasil selamat. Di area belakang Gatot Kacanya berhasil tadi Kyo! mendapatkan karena 2 player, bahkan sekarang Kyo-nya menjadi orang terdepan untuk bisa mengatakan damage-nya. Walaupun Sorizo bisa mengeluarkan lagi ke arah 1. Vengeance yang dia miliki, tapi Ray mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Winter yang dimiliki oleh Yeskiel yang membuat dirinya selamat. Bahkan sekarang malah Ray yang menjadi korban di area atas. Oke, Winter Crown save the day bagi Yeskiel dan Kyo. Bukan seperti player rookie. Main berani banget tabrak ke belakang dan targetnya adalah Maybe dan Maybe. Ya kan, lagi-lagi Kyo yang tidak terdeteksi.
Dan terlihat juga tiba-tiba langsung menuju ke job desk utamanya, yaitu adalah mengusir Maybe dari tim fight besar. Dan untuk Yeskiel, seperti biasa, template itemnya emang sedikit berbeda. Biasanya kan rata-rata mid laner bakal bermain ke Glowing One, Wishing Lantern, habis itu mungkin Divine Glaive, Blood Wings. Tapi sekarang dengan item ketiga pilihannya Winter Crown. Aku dari awal emang setujunya, kalau boleh mid laner semuanya pun cari aman seperti ini. Karena Winter Crown di item yang ketiga menandakan kalau dalam team fight dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dibandingkan harus berharap bantuan dari teman satu timnya. Iya. Oke. Cuman ini kayaknya farming pattern yang dimiliki oleh Maybe tinggi juga ya Prof ya. Sendirian dia unggul. Iya, sendirian unggul dalam keadaan di mana mereka ditekan. Bahkan Lordnya masuk lewat atas, coba lihat Fabian mencari celah untuk bisa mengatakan damage yang maju ke arah terdepan. Octa yang sudah punya Winter dan Lord pun masih dipegangin. Bahkan sekarang ada Federasi yang udah langsung terlihat mengantarkan damage ke arah beberapa player, tapi mendadak udah mulai maju lagi ke arah terdepan di mana Rey-nya berhasil mendapatkan lagi karena dari Fabian. Base-nya. Sedikit banget SP-nya tapi base-nya pun terbuka dengan begitu bebasnya. Team Liquid mendapatkan game yang pertama. Dan apakah ini adalah kunci bagi tim Liquid bisa bangkit? Karena kemenangan yang begitu flawless. Satu pemain baru yang diturunkan dan Liquid. Mereka nggak perlu nyari susah-susah player-player handal mereka. Semua hadir dari akademi mereka. Akademi Liquid, satu pemain lagi yang menarik. Dan tentunya akankah ini bakal menjadi resep rahasia baru dari TLID. Bermain dengan tenang, bermain dengan sunyi, senyap, tidak terdeteksi dan tiba-tiba langsung loncat ke belakang, Maybe ditutup